Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Indra Setiawan, SEMAK, selaku dosen ilmu akuntansi di Fakultas Ekonomi Institut Bisnis dan Informatika Kusgoro, Jakarta. Pada semester ini, saya mengajar materi mengenai akuntansi keuangan menengah 2, di mana merupakan lanjutan dari materi akuntansi keuangan menengah 1, di mana dalam akuntansi menengah kedua ini kita mengajarkan tentang beberapa submateri tentang perolehan aset tetap, aset tak berwujud, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, serta pendapatan dan perlakuan akuntansi di berbagai transaksi lainnya. Media pembelajaran dalam materi ini yaitu menggunakan referensi, LCD proyektor, dan whiteboard dengan menggunakan metode pembelajaran yaitu dengan presentasi dari dosen. Terus kita melakukan diskusi dengan mahasiswa dan latihan dalam mengerjakan soal latihan. Kurikulum dalam program studi akuntansi di mana berbasis outcome based education, di mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing tinggi dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di mana dalam outcome based education ini merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa, sehingga kurikulum ini dirancang untuk memastikan setiap lulusan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan dalam profesi akuntansi. Pustaka yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 yaitu buku dari Dona Kiso, dan pendukung yaitu dari buku Louis Martani, Salemba 4, dan sebagai pendukung lainnya yaitu artikel akuntansi yang berkaitan. Penilaian dalam materi kuliah ini yang pertama, mahasiswa wajib melakukan kehadiran minimal 75%, dan bobot kehadiran dalam penilaian ini sebesar 10%. Terus yang kedua, mengerjakan tugas individu, tugas kelompok, dan tugas latihan soal dengan bobot 20%. Selebihnya hasil ujian tengah semester sebesar 30% dan ujian akhir semester sebesar 40%. Untuk pembelajaran di materi ini kita akan menyajikan tentang laporan arus kas. Tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan kegunaan laporan arus kas, mengidentifikasi klasifikasi utama di laporan arus kas, membedakan metode langsung dan metode tidak langsung dalam perhitungan arus kas, menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan, menyusun laporan arus kas, dan yang terakhir mendiskusikan masalah-masalah khusus dalam penyusunan laporan arus kas. Arus kas yaitu merupakan laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Manfaat laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka menyusun terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Yang ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Kegunaan laporan arus kas yaitu menilai kemampuan dalam menghasilkan arus kas di masa depan, menilai kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban, dan dapat menilai penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dan dari aktivitas operasi. Yang terakhir adalah transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Klasifikasi arus kas terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kita lihat aktivitas operasi yaitu menghasilkan utama pendapatan entitas, aktivitas investasi yaitu perolehan dalam pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas.
Kalau kita lihat klasifikasi arus kas berdasarkan product life cycle, kita akan melihat beberapa grafik dari mulai aktivitas investasi, aktivitas operasional, dan aktivitas pendanaan. Dalam melakukan penyusunan laporan arus kas, yaitu terdiri dari metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau metode langsung, penyajian aktivitas operasi berdasarkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Begitupun dengan metode tidak langsung, melihat penyajian aktivitas operasi berdasarkan laba atau rugi neto yang disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas seperti yang ada dalam tabel di atas, dan disambungkan terhadap pasipa dan ekuitas, di mana totalnya sebesar 1,587 miliar. Informasi tambahan yaitu perubahan saldo akumulasi penjusutan dan perubahan akun saldo laba disebabkan oleh pengakuan laba bersih dan pembagian dividen tahun berjalan sebesar 138 juta, dan informasi ringkas laba rugi 2012 di mana laba bersih diperoleh sebesar 201 juta rupiah. Dalam menyelesaikan laporan arus kas, kita bisa membandingkan laporan keuangan periode 2012 sampai 2011 di mana ada selisih di kas sebesar 144 juta rupiah. Selanjutnya, kalau kita lihat dari total utang dan ekuitas, ada selisih sebesar dari 1.587 juta menjadi 1.326, dan masing-masing pos ini memiliki beberapa selisih, apakah selisih lebih atau selisih kurang. Namun dalam arus kas ini kita hanya membuktikan bahwa arus kas yang ada dalam neraca sebesar 297 itu berasal dari kas diterima dari pelanggan sebesar 1.938 dan kas yang dikeluarkan untuk pembayaran dari supplier dan beban operasi sebesar 1.641, sehingga kas bersih dari operasional sebesar 297 juta rupiah. Sedangkan metode tidak langsung, kita harus melihat laba bersih yang diperoleh sebesar 21 juta dan beberapa beban-beban, yaitu beban penyusutan, amortisasi, perlengkapan, persediaan, kenaikan accrued liabilities, kenaikan piutang dagang, begitupun penurunan terhadap utang dagang. Sehingga kalau kita lihat dari beberapa perhitungan, sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi ini sebesar 297 juta rupiah. Selanjutnya, kalau kita lihat dari arus kas bersih dari aktivitas investasi, yaitu pembelian aset tetap sebesar 210 juta rupiah, dan arus kas bersih dari pendanaan ada penerbitan saham preference sebesar 645, ada kas yang dikeluarkan untuk pelunasan wesel bayar dan dividen sebesar 450 juta dan sosial 8, totalnya 588 juta rupiah, sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 57. Sehingga kalau kita peroleh dengan metode tidak langsung, akan terlihat bahwa penerimaan pelanggan dan kas yang dikeluarkan untuk pembayaran menjadi total aktivitas bersih sebesar 297 juta rupiah. Demikian presentasi untuk kuliah hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.